Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarawan pada intinya adalah merupakan penjaga memori bangsa yang harus dituliskan dalam bentuk karya historiografi. Nah, di dalam proses historiografi, seorang sejarawan harus menginterpretasikan fakta. Nah, tentu saja fakta-fakta yang diinterpretasikan ini berasal dari periode ke periode. Karena fakta periode A misalnya akan berhubungan dengan fakta periode B, periode C, kemudian periode D. Jadi fakta pun itu selalu mempunyai relasi yang tidak bisa diputus begitu saja. Nah, sehingga sejarawan pada dasarnya dia adalah seorang penafsir sejarah bangsanya. Nah, sebagai penafsir tentu saja dia harus menguasai fakta-fakta yang tadi saya katakan berlangsung sepanjang zaman. Jadi tadi saya katakan bahwa sejarawan adalah melakukan interpretasi atau penafsir zamannya itu. Nah, bagi sejarawan fakta-fakta itu selalu silih berganti, ya, artinya bermunculan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sesuai dengan skenario tokoh-tokoh sejarah yang kemudian skenario itu terwujud dalam peristiwa. Jadi semuanya memang terjadi berdasarkan skenario yang maha kuasa. Jadi skenario manusia dan maha kuasa tentu saja akan berbeda. Jadi belum tentu sesuatu yang direncanakan oleh manusia akan terlaksana. Tetapi kalau rencana yang maha kuasa pasti akan terencana. Nah, karena sejarawan belum mempunyai kepastian bahwa setiap rencana, pemikiran, kemudian skenario-nya itu ya. Jadi belum tentu skenario yang dibuat oleh manusia itu bisa terwujud. Nah, oleh karena itu sebagai penafsir sejarah bangsanya, maka sejarawan memang harus mencermati setiap peristiwa yang terjadi. Nah, ini satu hal yang sangat menarik ya. Pada masa sekarang, meskipun bukan seorang sejarawan, ya banyak pengamat yang melihat ya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ini selalu mendapatkan respons dan pembahasan oleh para orang-orang yang kritis terhadap rezim. Maka ini adalah suatu fenomena yang menarik ya. Jadi pada masa sekarang hal-hal yang kritis yang berkaitan dengan rezim Joko Widodo sekarang sebagai presiden, maka rekaman-rekaman video yang berisi mengenai hal-hal yang bersifat kontroversi dan juga peristiwa-peristiwa yang dianggap aneh-aneh gitu ya, ini kemudian mendapatkan gempuran berupa kritik-kritik yang tajam dan semuanya direkam dalam video, sehingga bagi sejarawan di masa yang akan datang sebenarnya bisa memutar kembali video-video yang sudah diproduksi. Nah, ini apalagi contohnya misalnya Rocky Gerung official ya. Jadi terjadi peristiwa tertentu ya, selalu saja Hersubeno
Arif akan mewawancarai Rocky Gerung, dan Rocky Gerung akan memberikan penafsiran terhadap peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dan ini adalah suatu fenomena yang menarik karena peristiwanya sedang berproses, pengamat-pengamat itu juga mengamati proses itu, dan kemudian mereka mendiskusikan, mengomentari. Nah, sehingga sebenarnya pekerjaan sejarawan ini akan tertolong banyak oleh respons dalam bentuk pembuatan video-video atau ya, katakanlah dokumen digital yang bisa dimanfaatkan untuk penulisan sejarah di masa yang akan datang. Jadi di sini sejarawan mempunyai keuntungan dan bisa memutar banyak ya, kritik-kritik yang diberikan oleh banyak tokoh, ya, bisa tokoh agamawan, tokoh ahli ilmu politik, filsafat, sejarawan. Nah, ini sekarang sejarawan ini komentarnya tidak begitu banyak ya untuk mengomentari situasi zamannya, karena barangkali para sejarawan juga enggan berkomentar dari sudut kekinian karena takut tadi bisa dituduh sebagai pemfitnah, bisa juga menciptakan fitnah-fitnah. Nah, inilah yang sebenarnya tidak sehat. Jadi pada intinya rekaman digital ini sangat penting bagi penulisan sejarah yang akan datang, bahkan sejarah masa kini bisa dimulai dari sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.